Apa sih organ tubuh itu? Pengertian organ tubuh manusia. Organ sendiri merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih. Berdasarkan sisi letaknya, organ tubuh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama organ tubuh dalam dan organ luar. Organ dalam terdiri dari jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan untuk organ luar yaitu hidung dan kulit. Dari berbagai jenis organ tubuh manusia tersebut saling bekerja sama dan saling membentuk suatu sistem organ tubuh manusia. Apabila salah satu organ tidak berfungsi dengan baik, maka akan berdampak pada organ tubuh lainnya. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk kita menjaga fungsi sistem organ agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Sistem indera. Panca indera atau biasa disebut dengan sistem indera pada manusia itu memiliki 5 indera. Yang pertama yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Semua panca indera itu mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama, mata berfungsi untuk melihat. Kedua, telinga untuk mendengar. Ketiga, hidung untuk mencium bau. Keempat, lidah untuk mengecap. Kelima, kulit sebagai indera peraba. Kulit itu merupakan bagian dari sistem integumen, yang artinya sistem yang menutupi organ dalam tubuh. Kulit, selain sebagai indera peraba, kulit juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia yang sangat berbahaya. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau biasa disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem ini bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah agar berjalan dengan lancar, yaitu caranya dengan memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh sehingga sering disebut dengan sistem transportasi. Darah sendiri sebagai sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lain seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu juga, darah yang bertugas untuk membawa zat beracun seperti karbon dioksida agar dapat dikeluarkan dari tubuh manusia. Sistem peredaran darah pada manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Selain jantung, ada pembuluh darah yang dapat mendukung sistem peredaran darah. Darah yang beredar di pembuluh darah ke seluruh tubuh manusia disebut loop tertutup. Sistem peredaran darah manusia sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah akan mengalir keluar masuk tubuh melalui pembuluh darah dan darah akan mengalir melalui jantung 2 kali. Oleh sebab itu dinamakan sirkuit ganda yang memiliki elemen-elemen. Yang pertama, elemen sirkuit sistematik dan yang kedua, sirkuit paru. Sirkuit sistematik. Sirkuit sistematik biasa disebut dengan sirkuit utama, yang dimana aliran darah sistematik sebagai aliran darah yang mengeluarkan darah kaya oksigen dari bilik kiri, jantung, atau juga ventrikel, dan akan mengedarkannya ke jaringan tubuh manusia. Oksigen ditukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida tersebut kemudian diangkut melalui pembuluh darah ke atrium kanan jantung. Contoh pada gambar sebagai berikut. Sirkulasi paru. Sirkulasi paru sebagai sistem peredaran darah yang akan membawa darah dari jantung ke paru-paru dan akan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dan ventrikel kanan di bawah melalui artikel pulmonalis ke paru-paru, di mana ia akan ditukar dengan darah yang kaya oksigen di kantung paru-paru.
serta akan mengalir melalui vena pulmonalis ke atrium kiri jantung. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ yang mempunyai peranan vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Organ sistem pernapasan sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu organ sistem pernapasan atas dan organ sistem pernapasan bawah. Organ sistem pernapasan atas meliputi rongga hidung, sinus, faring, dan laring. Untuk organ sistem pernapasan bagian bawah itu sendiri meliputi trakea, bronkus, diafragma, dan paru-paru. Di sistem pernapasan terjadi respirasi yang merupakan proses pertukaran gas organisme dan lingkungan. Oksigen sebagai kebutuhan utama saat bernafas. Selain itu juga dibutuhkan untuk pembakaran atau oksidasi makanan seperti gula dan glukosa. Proses ini membantu menghasilkan energi untuk aktivitas sehari-hari seperti pertumbuhan, menjaga suhu tubuh, pembakaran sel somatik, dan kontraksi otot. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mencerna serta mengelola makanan. Makanan yang masuk ke dalam perut akan dicerna atau dipecah menjadi bagian yang lebih kecil atau sederhana. Proses ini berlangsung di dalam sistem pencernaan. Organ-organ tubuh manusia yang terlibat dalam sistem pencernaan diantara lain adalah A. Mulut. Proses pencernaan makanan dimulai di mana makanan masuk ke mulut dan rongga mulut dimulai di saluran pencernaan. Pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi di mulut. Organ yang bekerja di dalam mulut seperti lidah, gigi, serta kelenjar ludah yang berperan dalam pencernaan mekanik makanan dengan munyah yaitu lidah dan gigi. B. Kerongkongan. Kerongkongan mempunyai bentuk seperti selang ataupun tabung air dengan panjang sekitar 2530 cm. Hal ini dimulai dari dada, di belakang leher, belakang faring, serta di belakang jantung, dan akan berakhir di pelut melalui spektrum rongga tubuh di depan tulang belakang. C. Lambung. Lambung sebagai saluran pencernaan yang mengembang seperti kantung terletak di bagian atas rongga perut kiri dan sebagian ditutupi oleh hati dan limpa. Bentuk lambung seperti huruf C. D. Hati. Hati mempunyai letak di bawah septum rongga tubuh dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut kanan. Hati sendiri menghasilkan empedu dan terkumpul di kantong empedu. E. Pankreas. Pankreas terletak di dinding posterior abdomen dan sisi kiri limpa. Ujungnya ada di lob duodenum. Saluran pankreas ini mengarah ke duodenum bersama dengan saluran empedu. F. Usus halus. Usus halus merupakan tabung berbentuk dengan memiliki diameter sekitar 2,5 cm. Saat direnggakan, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. G. Usus besar. Usus besar dapat menyerap zat makanan. Zat yang tidak dapat diserap didorong ke dalam usus besar. Yang terakhir, anus. Bagian bawah dari sumbu usus akhirnya mengarah ke saluran anus yang kemudian mengeluarkan feses. Alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat kelamin luar terdiri dari penis, skrotum. Alat reproduksi luar terdiri dari testis, vas deferens, uretra, dan gonad. Kemudian, alat reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Contoh dari organ reproduksi luar wanita seperti vulva, labium, dan saluran genital. Vulva merupakan celah terluar pada organ reproduksi wanita yang dikelilingi oleh sepasang bibir kanan dan kiri. Kedua bibir ini dinamakan labia. Vulva tersebut mengarah ke dua saluran, yaitu saluran kemih dan alat kelamin atau vagina. Sedangkan organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, saluran genital, dan vagina. Lalu, apa itu sistem ekresi? Sistem ini sebagai sistem organ manusia yang mempunyai fungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Sistem ini terdiri dari kulit, hati, usus besar, paru-paru, dan ginjal. Yang pertama, kulit.
kulit merupakan alat ekskresi yang mengeluarkan kotoran berupa keringat. Keringat ini mengandung produk limbah terutama garam. Struktur kulit manusia itu sendiri terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Kemudian ada hati. Hati memiliki fungsi yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Di antaranya fungsi hati berkaitan dengan fungsi ekskresi yaitu menghasilkan empedu. Empedu diproduksi ketika sel darah merah dipecah. Kemudian ada paru-paru. Letak paru-paru di sisi kiri dan kanan rongga dada manusia yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Untuk paru-paru kanan mempunyai 3 lobus dan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Lalu, apakah ada penyakit yang bisa menyerang organ tubuh manusia? Ada, di antaranya yaitu osteoporosis, leukemia, dan serangan jantung.